Bab 1911. Wanita tua itu tahu bahwa dia lebih rendah dari Ye Yunfei dalam hal kekuatan, darah, dan keterampilan bertarung, jadi dia segera mengeluarkan dua senjata kekaisaran untuk menebusnya. Hati-hati, Kaisar Yan segera mengingatkan, avatarnya tidak membawa senjata sihir tingkat kaisar, jadi itu tidak bisa membantu Ye Yunfei dalam hal senjata sihir. Tombak perang emas di tangannya bukanlah senjata sihir tingkat kaisar yang sebenarnya, tetapi sebuah visi kungfu yang disimulasikan oleh kungfu yang dia latih. Ye Yunfei mengeluarkan pedang panjang bandi, dan menyapanya dengan niat pedang untuk meratakan dunia. Kapan tiga pedang panjang itu saling bertabrakan, dan energi pedang yang kuat meletus, membanjiri seluruh dunia. Namun, pedang panjang bandi di tangan Ye Yunfei memiliki tingkat yang lebih rendah, dan sangat terkejut hingga terbang mundur ke belakang. "Hei, nak, lihat pedangnya." Wanita tua itu tertawa penuh kemenangan, memegang dua pedang seperti hantu, mengayun ke depan. Di tangannya, dua pedang panjang tingkat kaisar itu seperti dua naga panjang yang dingin, mencekik ke depan bersama-sama kemanapun mereka pergi. Ruang itu hancur inci demi inci, dan fragmen ruang waktu yang tak berujung beterbangan, pemandangannya menakutkan. "Wah, kami juga memiliki senjata sihir tingkat kaisar, Pagoda Tiandao. Tetapi ketika Anda menggunakannya, ingatlah untuk menutupi aura aslinya, jika tidak maka akan menarik perhatian banyak ahli di dunia 3000. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menoleh ke Ye Yunfei. "Ya, menara Dao Surgawi." Ye Yunfei terkejut. Saat berikutnya, Ye Yunfei mengeluarkan pagoda Dao Surgawi, tetapi menggunakan teknik rahasia tingkat kaisar untuk menutupi aura aslinya, dan rantai hukum misterius melilit menara, sehingga orang luar tidak dapat memata-matainya. Boom! Pada saat ini, pagoda Tiandao akhirnya membangkitkan kekuatan terkuatnya di tangan Ye Yunfei. Cahaya ilahi tak terbatas meledak dari menara dan menghancurkan ke depan, seperti membuka langit. Itu sangat kuat sehingga mengejutkan seluruh dunia. Itu daratan, dan bahkan kehampaan yang kacau di dekat penghalang ruang angkasa benua Feixian terguncang. Saat ini, pagoda Tiandao memiliki semangat yang tak terkalahkan, tak terkalahkan. Dang-dang, menara Dao Surgawi dan dua pedang panjang bertabrakan terus-menerus, dan setiap kali mereka bertabrakan, ledakan energi yang mengerikan terjadi, dan energi tingkat kaisar yang tak berujung melonjak. "Nah, tanpa diduga, kamu juga memiliki senjata sihir tingkat kaisar." Wanita tua itu menjadi pucat karena shock, tangannya yang memegang pedang sakit karena shock, dan hatinya ngeri. "Haha, anak muda, kamu benar-benar mengejutkanku." Kaisar Yan tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, Kaisar Yan bertarung semakin berani, dan tombak emas di tangannya begitu menyilaukan sehingga menaungi seluruh lembah Yin kuno dengan kemegahannya. Banyak makhluk yang menyaksikan pertempuran di sekitar lembah bayangan kuno dapat dengan jelas melihat tombak perang besar muncul dari lembah bayangan kuno, yang tampaknya menahan langit dan bumi. "Orang tua, pergilah ke neraka." Dengan pagoda Dao Surgawi di tangannya, Ye Yunfei hampir seolah-olah dibantu secara ilahi, dan menekan dengan keras di setiap langkah, sampai wanita tua itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, generasi Ye Tiandi yang tak terkalahkan di dunia 3000 ukuran di kehidupan sebelumnya tampaknya telah sepenuhnya kembali. Pada saat ini, rambut tebal Ye Yunfei beterbangan di seluruh kepalanya, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan rantai ketertiban, berkelok-kelok, seperti dewa perang yang turun dari para dewa, mengenakan baju perang yang mempesona. Ledakan, pagoda Tiandao menekan ke depan dan meruntuhkan segalanya, menyebabkan ruang dan waktu yang luas di depannya meledak seketika, tidak mampu menahan paksaan ini. Wanita tua itu mengayunkan pedang gandanya dengan putus asa, mengandalkan dua senjata kekaisaran untuk menangkis, tetapi masih dipaksa untuk mundur selangkah demi selangkah. Darah hitam sudah mengalir dari tangannya yang kurus, yang mengejutkan. "Wah, aku benar-benar ragu bahwa kamu pernah menjadi kaisar surga yang sebenarnya, dan seorang kaisar yang tak terkalahkan dari tingkat yang sama. Kalau tidak, mengapa kamu bisa menunjukkan kekuatan tempur tingkat kaisar yang begitu menakutkan?" Orang tua itu tertegun dan tidak bisa mempercayainya. "Tuanku benar-benar luar biasa." Hum Yao sangat bersemangat, mengepalkan tinjunya dan terus bersorak untuk Ye Yunfei. Hanya Hum Yao yang tahu bahwa Ye Yunfei adalah kaisar langit sejati di masa lalu. Teknik pembalikan waktu. Selama pertempuran sengit, Ye Yunfei tiba-tiba berteriak. Segera, waktu bagian ruang ini statis, dan ruang membeku, seperti gulungan gambar.
Kemudian waktu mulai mengalir mundur, dan wanita tua itu dengan ngeri menemukan bahwa gerakannya mulai memutar ulang lintasan gerakan sebelumnya. Dengan pemahaman mendalam Ye Yunfei tentang hukum waktu di kehidupan sebelumnya, ditambah dengan teknik rahasia waktu yang unik dari kaisar kuno yang sunyi, kekuatan yang ditampilkan terlalu menakutkan. Nah, teknik pembalikan waktu yang kamu gunakan telah berhasil mengejar kaisar kuno. Seru lelaki tua itu. Ini adalah teknik rahasia waktu. Kamu, seorang anak laki-laki, telah berlatih teknik rahasia waktu sedemikian rupa. Wanita tua itu terkejut, yang membuat wajah tuanya yang keriput terlihat semakin ganas. Ledakan, Ye Yunfei memegang pagoda Tiandao di tangannya, seolah-olah dia sedang mengayunkan palu godam, dan menghancurkannya pada wanita tua yang tidak bergerak yang diperbaiki di sana. Wanita tua itu berjuang mati-matian dalam kepanikan, tetapi teknik pembalikan waktu terlalu kuat, dan ruang dan waktu di ruang ini untuk sementara dipenjara, dan dia tidak dapat membebaskan diri. Ledakan, pagoda Tiandao mengguncang dua pedang panjang di tangan wanita tua itu dengan energi yang menakutkan, dan kemudian menghancurkannya langsung ke tubuhnya yang kurus dan tanpa daging, dan energi yang melonjak mengalir ke tubuhnya sekaligus. Wanita tua itu menjerit sengsara, separuh tubuhnya hancur berkeping-keping, hanya separuh kecil tubuhnya dan jiwanya yang mati-matian membakar esensi dan darah asli, dan melarikan diri dari ruang lingkup teknik pembalikan waktu. Nak, kamu menghancurkan tubuhku dan membuatku kehilangan begitu banyak sumber kehidupan, kamu pantas mati. Saat berikutnya, wanita tua itu muncul di kejauhan, mengatur ulang tubuhnya, wajahnya pucat, ekspresinya ganas, dan ada kebencian tak berujung di matanya. Dia awalnya kehabisan darah karena terlalu tua, dan sekarang dia dipukuli dan dilumpuhkan oleh Ye Yunfei. Dia membuang banyak energi asli, dan sekarang dia bahkan lebih lemah. Tapi Ye Yunfei tidak mengatakan sepatah kata pun, berbalik dan bergegas menuju dua pedang panjang yang terguncang terbang. Ini adalah dua senjata ajaib tingkat kaisar. Nak, beraninya kamu. Wanita tua itu segera mengerti apa yang dimaksud Ye Yunfei. Dia kaget dan marah, sosoknya melintas, dan dia bergegas menuju dua pedang panjang dengan sembrono. Yui Hinpo, hati-hati, anak itu ingin mencuri senjata ajaibmu. Makhluk misterius yang bertarung sengit dengan Kaisar Yan di kejauhan juga sangat terkejut dan berteriak. Sudah terlambat, Ye Yunfei meraung, menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, melakukan perjalanan melalui kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, Ye Yunfei melemparkan teknik pembalikan waktu. Lagi, menutupi ruang di mana kedua pedang panjang itu berada, mencoba memenjarakan kedua pedang panjang itu di sana. Pedangku kembali. Wanita tua itu sedang terburu-buru, berteriak saat dia bergegas menuju kedua pedang panjang itu. Tangannya seperti kupu-kupu menusuk bunga, dan dengan cepat membentuk segel sihir aneh satu demi satu, memanggil kedua pedang panjang itu. Kedua pedang panjang ini adalah senjata ajaibnya. Merasakan panggilannya, mereka segera bergerak dan berdengung, lalu berubah menjadi dua aliran cahaya, bergegas menuju wanita tua itu. Soldier Control Art, teriak Ye Yunfei dengan keras, dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, seolah-olah dua tangan raksasa yang tak terlihat menggerakkan dunia. Mereka meraih kedua pedang panjang itu dan dengan paksa menyeretnya ke tempat Ye Yunfei berada. Di bawah efek gabungan dari teknik pembalikan waktu dan seni mengendalikan prajurit, kedua pedang panjang itu sepertinya tertahan di lumpur, dan kecepatannya menjadi sangat lambat. Wanita tua itu juga dengan putus asa memanggil dua pedang panjang, bahkan membakar esensi dan darah aslinya, dan api keluar dari sekujur tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya mulai terbakar. Sama seperti itu, dua pedang panjang ditarik antara Ye Yunfei dan wanita tua itu dengan dua kekuatan berbeda. Nah, biarkan aku mengemudikan menara Dao Surgawi untuk menjatuhkan wanita tua ini, kata lelaki tua itu tiba-tiba. Oke, Ye Yunfei mengangguk, dan segera menuangkan energi tingkat kaisar di tubuhnya ke pagoda surgawi Dao. Boom, pria tua itu mengendalikan pagoda Tiandao untuk bergegas keluar, dan menabrak wanita tua itu dengan paksaan yang mengerikan. Satu pemikiran tentang bunga pemakan jiwa. Pedang jiwa surgawi, seni rahasia garis jiwa wayang. Ye Yunfei melemparkan 3 jenis mantra jiwa sekaligus, dan menyerang tubuh jiwa wanita tua itu pada saat bersamaan. Tidak, akhirnya, wanita tua itu tidak tahan lagi, dia berteriak, sakit kepalanya pecah, dan dia terlempar ke udara oleh menara Dao Surgawi. Ye Yunfei melangkah maju dengan satu langkah,
dan menggunakan taktik mengendalikan pasukan, dengan paksa mengambil kedua pedang panjang itu ke tangannya. Boom! Kedua pedang panjang itu berjuang mati-matian, mencoba melepaskan telapak tangan Ye Yunfei dan melarikan diri lagi. Huff! Ada di tanganku, kamu tidak bisa kabur. Memegang pedang panjang di masing-masing tangan, Ye Yunfei melepaskan kekuatan terkuat dari Art of Controlling Soldiers untuk secara paksa menekan kedua pedang panjang itu. Meskipun kekuatan dari dua senjata sihir tingkat kaisar ini menakutkan, tetapi pada saat ini, Ye Yunfei memiliki kekuatan tempur yang lengkap dari seorang kaisar surgawi, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei akhirnya secara paksa menyegel kedua pedang panjang itu, dan memasukkannya ke pagoda Dao surgawi. Ternyata dugaanku sebelumnya benar. Melihat adegan ini, Kaisar Yan memperkuat tebakannya sebelumnya tentang asal-usul Ye Yunfei. Tidak, nak, kau merebut ini adalah fondasi lembah bayangan kuno kita. Dua harta karun kaisarku, sial. Nak, kembalikan senjata ajaibku. Pada saat ini, makhluk misterius yang bertarung sengit dengan Kaisar Yan benar-benar marah, berbalik dan bergegas menuju Ye Yunfei. Lawanmu adalah aku. Kaisar Yan tertawa, tidak mau membiarkannya datang. Dia melangkah maju, dan tombak emas di tangannya menebas, menghalangi jalannya. Bab 1912. Dalam sekejap, pertempuran sengit lainnya terjadi antara Kaisar Yan dan makhluk misterius itu. Pada saat ini, Ye Yunfei telah melihat dengan jelas bahwa makhluk misterius itu adalah makhluk dengan kepala serigala dan tubuh manusia, tertutup kabut hitam tebal, tubuhnya yang tinggi dapat mencapai langit saat direntangkan, dan taringnya sepertinya mampu untuk melahap matahari dan bulan. Oh Ting, Dai, Yunfei menggeser posisinya, bergegas ke wanita tua itu dalam satu langkah, dan meninju, 9 matahari emas mengikuti tinjunya, bergerak maju bersama, semburan tak berujung gelombang energi yang ringan dan tak terbatas. Ah, wanita tua itu tidak memiliki dua pedang, dia sama sekali bukan tandingan Ye Yunfei, dia dipukul terbang dan berteriak. 9 tombak matahari, Ye Yunfei meraihnya ke depan dengan tangan kirinya, 9 matahari keemasan menyerbu ke telapak tangannya, berubah menjadi tombak emas, mengangkatnya dan melemparkannya ke arah wanita tua itu. Wajah wanita tua itu berubah drastis, dia berbalik dan melarikan diri. Ledakan, ketika tombak emas dilemparkan, itu mengunci nafas wanita tua itu, membuatnya tak terhindarkan, itu menembus tubuhnya sekaligus dan membuatnya tetap di udara, darah menyembur keluar. Ledakan, tombak emas meledak di tubuh wanita tua itu, dan energi yang mengepul menyapu, langsung meledakkan tubuhnya berkeping-keping. Ah, nak, mulai sekarang, aku bersumpah membencimu. Tubuh jiwa wanita tua itu bergegas keluar, berteriak dan melarikan diri ke kejauhan. Ledakan, Ye Yunfei mengangkat pagoda surgawi Dao dan melemparkannya seperti batu besar, langsung mengenai tubuh jiwa wanita tua itu. Ah, wanita tua itu menjerit, dan jiwa serta tubuhnya meledak. Namun, Ye Yunfei menemukan bahwa wanita tua itu masih memiliki sisa jiwa yang melarikan diri keluar angkasa dan menghilang. Tidak mungkin, vitalitas orang yang kuat pada level ini sangat ulet, dan sangat sulit untuk sepenuhnya melenyapkan segala sesuatu tentang dirinya. Hanya saja pada dasarnya jiwa sisa wanita tua itu sulit untuk menimbulkan masalah di masa depan, sehingga hanya bisa bersembunyi di suatu tempat dan perlahan melemah hingga energi jiwa habis dan hilang sama sekali. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei melepaskan klon darah. Hanya saja Ye Yunfei membiarkan klon darah mengontrol berat badan dengan baik, dan hanya menelan sedikit esensi dan darah asli wanita Yuyin itu. Karena Yuyin Po ini adalah master yang kekuatannya dekat dengan Kaisar Surga, energi yang terkandung dalam esensi darah aslinya terlalu menakutkan. Jika semua klon darah ditelan, mereka mungkin tidak dapat menahannya dan meledak dalam sekejap. Sekarang giliranmu. Ye Yunfei berbalik dan melangkah menuju makhluk gelap berkepala serigala yang sedang bertarung sengit dengan Kaisar Yan. Nak, kamu benar-benar membunuh Yuyin Po. Makhluk berkepala serigala itu terkejut dan marah. Itu benar, giliranmu sekarang. Ye Yunfei meraung, memegang menara Dao surgawi di tangannya, dan langsung bergabung dalam pertempuran, melawan makhluk berkepala serigala itu dengan Kaisar Yan. Ledakan, meskipun pagoda Tiandao adalah harta kekaisaran pertahanan, itu digunakan oleh Ye Yunfei sebagai palu raksasa saat ini. Setiap kali dihancurkan, ruang di depannya akan dihancurkan, dan fragmen ruang dan waktu yang tak ada habisnya menari dengan liar, sangat mengerikan.
Di bawah serangan gabungan dari Ye Yunfei dan Yandi, makhluk berkepala serigala itu meledak dengan seluruh kekuatannya, menciptakan kabut hitam yang mengepul di ruang ini, membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas. Boom! Dua cakar besar dari makhluk berkepala serigala menyebabkan ruang runtuh terus-menerus, langit dan bumi bergetar, dan rune hitam terbang keluar, berubah menjadi berbagai penglihatan, dan masing-masing membombardir dan membunuh Kaisar Yan dan Ye Yunfei. Ye Yunfei dan Yandi juga bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, masing-masing menampilkan jurus pamungkas mereka sendiri, maju selangkah demi selangkah. Tai Zhou Tianpian, teriak Kaisar Yan pelan. Boom! Suara gemuruh besar keluar dari tubuhnya, sepertinya ada banyak alam rahasia di tubuhnya yang bersinar pada saat bersamaan, dan ada juga suara nyanyian sutra, seolah-olah semua dewa dan setan sedang bernyanyi. Membunuh. Saat berikutnya, Ye Yunfei terkejut melihat 5 makhluk mempesona keluar dari tubuh Kaisar Yan, dan mereka semua bergegas menuju makhluk berkepala serigala itu. Ini adalah teknik rahasia penempaan tubuh yang legendaris. Itu dapat mengembangkan berbagai alam rahasia dalam tubuh manusia. Seorang dewa lahir di setiap alam rahasia, seperti tiruan dari tubuh utama. Jenis teknik rahasia penempaan tubuh ini dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi tubuh manusia. Tubuh telah dilatih hingga ketinggian yang luar biasa. Ye Yunfei tidak dapat menahan keterkejutannya saat melihat teknik penempaan tubuh yang dilakukan oleh Kaisar Yan, dan menyadari bahwa itu adalah teknik pelatihan tubuh yang sangat cerdas di zaman kuno, legenda. Ledakan. Ye Yunfei juga melancarkan serangan mengamuk, mengayunkan tinjunya, sederhana dan mendominasi. Meninju, mengandung prinsip paling penting dari berbagai teknik tinju di dunia. Inilah niat tinju yang diciptakan oleh Ye Yunfei setelah memahami rahasia tinju yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Tiba-tiba, bintang-bintang muncul dari langit, dan ada galaksi bintang di sekitar kepalan tangan Ye Yunfei. Dengan gerakan Ye Yunfei, sepertinya seluruh alam semesta dipadatkan dan ditekan ke arah makhluk berkepala serigala itu. Ledakan. Akhirnya, kepala serigala itu tidak tahan lagi, dan dikirim terbang secara horizontal oleh serangan gabungan Ye Yunfei dan Kaisar Yan. Bahu kirinya meledak, darah berceceran di mana-mana, dan kemudian seluruh lengan kirinya juga hancur berantakan, berubah menjadi kabut darah. Makhluk berkepala serigala itu menjerit, berbalik dan kabur. Kemana harus melarikan diri? Ye Yunfei dan Kaisar Yan, satu di kiri dan satu di kanan, melakukan perjalanan melalui ruang dalam sekejap, mengejar dan membunuh mereka. Klik, Ye Yunfei mengangkat pagoda surgawi Dao dan melemparkannya dengan keras. Cahaya ilahi mekar di menara, yang kekuatannya tak tertandingi, itu langsung menghancurkan bagian belakang makhluk berkepala serigala, menghancurkan separuh tubuhnya. Kaisar Yan dan 5 dewa manusia bergegas maju, meraih sisa makhluk berkepala serigala dan menariknya dengan keras, langsung memotong-motong makhluk berkepala serigala itu. Setelah berteriak, tubuh makhluk berkepala serigala itu benar-benar hancur dan berubah menjadi awan kabut darah. Ledakan. Tubuh jiwanya juga hancur, berubah menjadi energi kekuatan jiwa yang memenuhi langit, dan kemudian berhamburan bersama angin. Ye Yunfei dan Kaisar Yan mengulurkan tangan besar pada saat yang sama, dan menekan ke arah tempat tubuh jiwa makhluk berkepala serigala itu meledak, ingin menghancurkan tubuh jiwanya sepenuhnya dan mencegahnya meninggalkan sisa jiwa. Gemuruh. Ruang di lokasi itu langsung dimusnahkan. Hanya saja Yandi dan Ye Yunfei tidak yakin apakah akan benar-benar membunuh tubuh jiwa makhluk berkepala serigala itu. Mungkin 1 atau 2 sisa jiwa lolos. Ye Yunfei membuat avatar vampir maju dan melahap sebagian dari esensi darah asli dari makhluk berkepala serigala. Kaisar Yan melirik klon darah, matanya dipenuhi kejutan. Tidak, Yue Yinpo dan Dewa Heilan telah terbunuh, lari. Pada saat ini, teriakan panik terdengar di lembah Yin kuno, dan satu persatu makhluk mulai melarikan diri dari lembah Yin kuno. Ini semua adalah makhluk gelap, tubuh mereka gelap gulita, dan aura yang mereka pancarkan sedingin es, memancarkan kabut hitam dalam jumlah besar kemanapun mereka pergi. Anak muda, ini semua makhluk dari sisi gelap, bunuh mereka semua, meninggalkan mereka hanya akan membahayakan benua ini. Kata Kaisar Yan. Oke, Ye Yunfei mengangguk, bergemuruh. Ye Yunfei dan Kaisar Yan merendahkan, dan pada saat yang sama mengulurkan telapak tangan mereka untuk menekan makhluk gelap yang berlarian itu. Puff. Kemanapun telapak tangan Ye Yunfei dan Kaisar Yan pergi, makhluk gelap itu meledak seperti gelembung, dan tak satu pun dari mereka lolos. Nyatanya,
bagi banyak seniman bela diri di benua Phyrexian, makhluk gelap ini sangat menakutkan. Di antara makhluk-makhluk gelap yang sedang dimusnahkan ini, beberapa bahkan memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Kaisar Setengah. Tetapi bagi dua master tingkat Kaisar Langit, mereka bukan apa-apa, mereka membunuh begitu mereka berkata. Setelah beberapa saat, selain Ye Yunfei dan Kaisar Yan, tidak ada lagi makhluk hidup di lembah bayangan kuno. Haha, anak muda, hari ini kita bekerja sama untuk membersihkan zona terlarang yang gelap ini, yang dianggap sebagai pahala yang tak terbatas. Senang, senang, kata Kaisar Yan sambil tertawa lebar. Ye Yunfei juga tersenyum. Ye Yunfei tidak bertanya kepada Kaisar Yan tentang faksi gelap. Nyatanya, Ye Yunfei sudah menebak sesuatu tentang pertempuran pemusnahan. Pertempuran untuk menghancurkan dunia pasti terkait dengan faksi gelap, dan makhluk gelap di lembah kuno ini pasti milik faksi gelap. Pada saat yang sama, Kaisar Yan ini pasti telah berpartisipasi dalam perang pemusnahan dunia. Itu sebabnya dia sangat membenci makhluk gelap ini. Dia menyeret Ye Yunfei ke lembah bayangan kuno, dan dia baru saja meratakan area terlarang ini. Anak muda, ada banyak harta rahasia di area terlarang ini, ambil saja yang menurutmu berguna. Ini berguna untuk kultivasimu, jadi jangan sia-siakan, kata Kaisar Yan kepada Ye Yunfei. Itu bagus. Ye Yunfei tidak sopan, dan mulai mencari di lembah bayangan kuno. Setelah beberapa saat, semua barang di lembah Yin kuno jatuh ke tangan Ye Yunfei, termasuk beberapa cincin luar angkasa yang dibawa oleh Yue Yinpo dan Dewa Heilang. Energi dan hukum gelap ini tidak bisa disia-siakan. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu mengeluarkan pisau Nether Yin dan membuangnya dengan keras. Hah, pisau Nether Yin meletus dengan kekuatan isap yang kuat, dan mulai terus melahap energi gelap dan hukum di lembah kegelapan kuno ini. Saya melihat kepulan kabut tebal berubah menjadi sungai hitam di sungai Yangtze, berguling ke arah pisau Nether Yin dan mengalir ke pisau Nether Yin. Ini adalah senjata ajaib dunia bawah. Kaisar Yan sedikit terkejut. Di antara dunia dengan ukuran 3000, ada beberapa pesawat misterius yang bahkan master di tingkat Kaisar Surga tidak mau masuk, dan dunia bawah adalah salah satunya. Ya, aku mendapatkannya secara kebetulan. Ye Yunfei mengangguk. Setelah beberapa saat, semua kegelapan dan kekayaan di lembah Yin kuno diserap oleh pisau Nether Yin. Melihat sekeliling, semuanya jelas. Ayo pergi, kata Kaisar Yan kepada Ye Yunfei. Ledakan, Ye Yunfei dan Yandi menghilang pada saat bersamaan. Pertempuran di lembah Yin kuno sepertinya telah berhenti. Aku tidak tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Tanda tanya, makhluk berkumpul di sekitar lembah Yin kuno. Kabut hitam tebal di lembah secara bertahap menghilang, dan dia tidak bisa menahan teriakan. Setengah hari kemudian, wajah lembah Yin kuno benar-benar muncul, dan terlihat jelas dari luar. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa apa yang disebut lembah bayangan kuno sebenarnya adalah pegunungan yang sangat luas, dengan lebih dari selusin pegunungan yang menyeramkan berselang-seling, dan puncak berbentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana. Hanya saja pertempuran besar tadi telah menghancurkan lebih dari separuh gunung dan puncak di lembah Yin kuno. Apa yang terjadi di sini? Semua orang tercengang saat melihat Gu Yingwu yang menunjukkan warna aslinya. Mungkinkah kedua Kaisar Langit benar-benar bekerja sama untuk meratakan lembah Yin kuno? Sejak saat itu, area terlarang lembah Yin kuno tidak ada lagi. Seseorang berbisik. Orang-orang di sekitar terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Suatu hari kemudian, berita mencengangkan mulai menyebar di benua Phyrexian. Salah satu tempat terlarang paling misterius di benua Phyrexian, lembah Yin kuno diratakan oleh dua Kaisar Surgawi. Ketika berita ini menyebar, tidak hanya makhluk di benua Phyrexian, tetapi juga orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di 3000 dunia dikejutkan olehnya. Setelah menerima berita, banyak ahli dari dunia lain di luar benua Phyrexian berangkat satu demi satu, melakukan perjalanan melalui ruang angkasa ke benua Phyrexian untuk melihat apa yang terjadi. Apa, dua Kaisar Surgawi bekerja sama untuk meratakan lembah Yin kuno di benua Phyrexian? Akhirnya, berita itu sampai ke telinga tiga Kaisar Surgawi, Tianluo, Jinwu, dan Yuyue. Tiga Kaisar Surgawi juga sangat terkejut. Mereka segera menghubungi satu sama lain dan bertanya apakah pihak lain telah bergerak untuk meratakan lembah Yin kuno. Akibatnya, ketiga Kaisar Surgawi mengetahui bahwa tidak ada yang bergerak. Dua pria kuat mana yang mengambil tindakan untuk meratakan lembah Yin kuno?
Mungkinkah di dunia berukuran 3000 saat ini, selain kita bertiga, ada 2 kaisar lainnya? 3 kaisar surgawi berkumpul untuk berdiskusi, semuanya penuh keraguan. Apakah menurutmu legenda itu benar? Mungkinkah 2 orang kuat yang mengalahkan lembah Yin kuno berasal dari tempat itu dalam legenda? Kata Kaisar Tianluo tiba-tiba. Saat Jinwu dan Yu Yue mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Kurasa kita harus mengunjungi benua Feixian. Setelah hening sejenak, Jinwu berkata, "Oke, ayo pergi dan melihat-lihat." Tianluo mengangguk. Jadi, ketiga kaisar surgawi berangkat bersama dan menuju ke benua Feixian. Bab 1913. Saat ini Kaisar Yan dan Ye Yunfei sudah memasuki kedalaman langit di benua Feixian. 2 jam akan segera tiba, dan energi pinjaman di tubuhmu akan menghilang begitu waktunya habis. Tapi aku yakin cepat atau lambat kamu akan benar-benar melangkah ke kerajaan Kaisar dengan bakatmu sendiri. Kata Kaisar Yan kepada Ye Yunfei. Terima kasih senior atas doronganmu. Jawab Ye Yunfei. Aku telah menggunakan teknik rahasia untuk menghapus semua jejak yang kau tinggalkan dalam pertempuran tadi, jadi kau tidak perlu khawatir tentang seseorang yang menguntit dan melacakmu. Hanya saja aku punya firasat bahwa dunia dengan ukuran 3000 tidak akan damailah di tahun-tahun mendatang. Jadi, Anda harus berhati-hati. Hidup dengan baik dan berusaha untuk menjadi seorang kaisar secepat mungkin. Di masa depan, Anda mungkin menjadi satu-satunya prajurit di dunia kita 3000 ukuran. Juga, saya tahu Anda benar-benar ingin tahu tentang kematian dunia namun lebih baik bagi Anda untuk tidak mengetahui beberapa hal untuk saat ini, agar tidak tercemar sebab dan akibat sebelum waktunya. Ketika Anda sampai pada titik itu di masa depan, Anda akan tahu cepat atau lambat. Kaisar Yan menatap Ye Yunfei dan berkata, "Oke, jangan khawatir senior, aku mengerti." Ye Yunfei mengangguk. "Kali ini kamu membantuku menangani lembah Yin kuno, aku akan memberimu hadiah." "Aku melihat tubuhmu keras, jelas kamu telah berusaha keras untuk melatih tubuh." Aku memiliki metode latihan tubuh yang disebut Taisang penempaan tubuh. Bab Zoutian adalah jenis latihan yang saya gunakan dalam pertempuran barusan. Latihan penempaan tubuh ini berbeda dari yang Anda lakukan di masa lalu yang mengandalkan pengintegrasian berbagai bahan alami dan harta bumi ke dalam tubuh untuk meningkatkan kualitas dan kekuatan tubuh. Hukumnya tidak sama. Bab pelatihan tubuh Tai Zoutian terutama mengandalkan pengembangan berbagai tempat rahasia dalam tubuh manusia, memanfaatkan potensi tubuh manusia, dan mengembangkan harta tubuh sendiri, untuk mencapai tujuan pelatihan tubuh. Teknik penempaan tubuh ini diperoleh secara kebetulan di gua kultivasi kuno. Jika Anda tertarik, Anda dapat meluangkan waktu untuk mempraktikannya. Petik 2, kata Kaisar Yan, mengulurkan jarinya, dan meninju pesan kekuatan jiwa ke lautan jiwa Ye Yunfei. Terima kasih atas anugerah pengajaran hukum, senior. Petik 2, Ye Yunfei sangat gembira. Selama pertempuran sebelumnya, Kaisar Yan menggunakan latihan pembentukan tubuh yang brilian ini, melepaskan energi yang menakutkan, dan 5 dewa bergegas keluar dari tubuhnya untuk bertarung bersama. Ye Yunfei telah mengumpulkan banyak latihan pembentukan tubuh dalam kehidupan sebelumnya, tetapi tidak ada jenis latihan pembentukan tubuh ini. Tanpa diduga, Kaisar Yan akan mempersembahkan latihan pembentukan tubuh semacam ini untuk dirinya sendiri. Oke, saya pergi. Petik 2, kata Kaisar Yan. Senior, mau kemana? Tanya Ye Yunfei. Avatar saya ini tidak stabil, jadi saya harus bergegas dan melakukan beberapa hal. Kaisar Yan menjawab, Senior, di mana tubuhmu? Ye Yunfei hanya bisa bertanya lagi. Aku juga tidak tahu. Kaisar Yan tertegun sejenak, dan menjawab dengan senyum masam. Senior, saya juga ingin bertanya, apakah Anda pernah ikut serta dalam perang penghancuran dunia? Petik 2, Ye Yunfei bertanya lagi. Ya, setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, Kaisar Yan melihat ruang dan waktu di kejauhan, lalu mengangguk perlahan. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sendiri. 3000 dunia akan berada dalam kekacauan lagi. Anda harus ingat bahwa di dunia yang kacau ini, yang paling penting adalah berlatih keras dan meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Baiklah, saya pergi. Saya harap kita memiliki kesempatan untuk melihatmu lagi di masa depan. Kaisar Yan berkata kepada Ye Yunfei, lalu berbalik dan melangkah keluar, meninggalkan ruang dalam sekejap. Waktu 2 jam akhirnya tiba.
Ye Yunfei tiba-tiba merasa bahwa energi di tubuhnya terkuras dengan cepat, dan mengetahui bahwa energi yang dipinjam dengan paksa akan menghilang. Dia tidak bisa menahan senyum masam. Sebaiknya aku kembali ke domain Tianxiong dulu. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu berbalik dan melangkah maju, mendarat ke arah domain Tianxiong. Bum bum bum. Tepat ketika Ye Yunfei kembali ke domain Tianxiong, 3 makhluk dengan aura menakutkan menembus ruang dan berjalan ke benua Feixian, tiba di depan lembah Yin kuno hanya dalam 1 langkah. Itu adalah 3 kaisar surgawi, Tianluo, Jinwu, Yuyue. Benar saja, lembah Yin kuno telah diratakan. Jinwu melihat ke lembah Yin kuno dan berkata, "Biarkan aku menyimpulkannya," kata Tianluo. Dia melangkah ke lembah bayangan kuno, berdiri di udara, dan kemudian mulai menyimpulkan. Saya melihat tangannya terus membentuk segel satu demi satu, dan rune yang berisi hukum ruang dan waktu terus muncul dan merembes ke ruang sekitarnya. Setelah beberapa saat, sebuah gambar bergerak mulai muncul. Dalam gambar tersebut, ada beberapa makhluk dalam pertempuran yang mengerikan. Adegan itu persis seperti proses di mana Ye Yunfei dan Kaisar Yan bergandengan tangan untuk memasuki lembah bayangan kuno, lalu membunuh Yue Yinpo dan He Langshan. Yang bercokol di lembah kuno memang makhluk gelap. Segera, Tianluo samar-samar melihat sosok Yue Yinpo dan He Langshan, merasakan nafas dingin yang dikeluarkan oleh mereka, dan berkata dengan cemberut. "Lihat siapa 2 lainnya," Yue berkata dari samping. Selanjutnya, Tianluo mulai menyimpulkan nafas pihak lain dalam pertempuran, Kaisar Yan dan Ye Yunfei. Namun, selama pertempuran, Kaisar Yan dan Ye Yunfei menggunakan teknik penyamaran yang brilian. Tianluo mencoba yang terbaik, tetapi dia masih tidak bisa melihat penampilan Kaisar Yan dan Ye Yunfei dengan jelas. Dia juga tidak bisa menangkap mereka berdua. Nafas tubuh jiwa, saya tidak bisa menyimpulkannya. Mereka telah menggunakan teknik rahasia cerdas yang dapat memblokir deduksi saya. Petik 2. Akhirnya, Tianluo menghentikan deduksi. Bahkan deduksimu bisa diisolasi. Mungkinkah kau benar-benar master setingkat Kaisar Langit? Jinwu dan Yuyue sangat terkejut. Menilai dari energi yang tersisa dalam pertarungan antara kedua belah pihak, tak satu pun dari mereka adalah Kaisar Surga yang sebenarnya. Kekuatan mereka hanya dekat dengan Kaisar Surga. Tianluo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ya, apa yang mereka tampilkan bukanlah energi tingkat Kaisar yang benar-benar sempurna, dan memiliki kekurangan." Jinwu dan Yuyue juga masing-masing merasakan energi pertarungan yang tersisa di lembah Yin kuno, dan mengangguk setuju. Ayo pergi ke orang-orang dari benua ini untuk mencari tahu tentang situasinya." Tianluo berpikir sejenak dan berkata. Kemudian ketiga Kaisar Langit berjalan keluar dari lembah bayangan kuno. 3 Kaisar Surgawi mengadopsi metode paling sederhana, langsung mencari jiwa beberapa makhluk yang masih tinggal di dekat lembah Yin kuno. Kaisar Yan, ternyata salah satunya adalah Kaisar Yan kuno. 3 Kaisar Surgawi sedikit terkejut. Mereka adalah Kaisar Surgawi di zaman ini dan termasuk yang terkuat di zaman ini. Namun, Kaisar Surga kuno telah lama menghilang karena berbagai alasan. Tanpa diduga, seorang Kaisar Surga kuno tiba-tiba muncul sekarang. Karena itu hanya tiruan, kata Tianluo. Lalu, Kaisar kuno mana yang satunya? Yuyue mengerutkan kening. Selanjutnya, ketiga Kaisar Langit melakukan beberapa penyelidikan, termasuk kembali ke lembah Yin kuno untuk menyimpulkan kembali, tetapi mereka masih belum dapat menemukan siapa Kaisar Langit lainnya. Tentu saja, tindakan ketiga Kaisar Langit ini sangat rahasia, dan mereka tidak mengungkapkan identitas mereka di depan umum. Jadi tidak ada yang tahu bahwa 3 Kaisar Agung Surgawi datang ke benua Feixian bersama-sama untuk menyelidiki masalah lembah Yin kuno yang diratakan. Selain 3 Kaisar Surgawi, banyak pakar dari dunia lain juga datang ke benua Feixian untuk menyelidiki masalah lembah Yin kuno. Kekuatan para master ini jauh lebih rendah dari 3 Kaisar Langit Agung, jadi mereka bahkan tidak bisa menyelidiki apapun. Pada saat yang sama, di dunia berukuran 3000, di ruang tersembunyi tertentu yang dipenuhi kabut, duduklah makhluk yang diselimuti tinta hitam pekat. Makhluk hitam pekat ini seperti patung batu, tidak bergerak. Tubuhnya tertutup debu ruang waktu, seolah tidak bergerak selama 1000 tahun. Yah, dunia 3000 ukuran telah berkembang dengan damai selama bertahun-tahun, saatnya pembersihan lagi. Namun, kualitas hidup di dunia 3000 ukuran di era ini agak rendah. Ada 3 kaisar di total. Bahkan yang paling di dunia khusus,
hanya ada sedikit makhluk berkualitas tinggi. Tampaknya tingkat dao langit dan bumi harus dinaikkan dengan benar di dunia 3000 ukuran, sehingga kekuatan makhluk itu bisa dinaikkan ke tingkat keseluruhan, dan kemudian pembersihan besar-besaran akan diluncurkan, sehingga akan ada panen besar yang baik. Tiba-tiba, makhluk ini merasakan sesuatu di dalam hatinya, perlahan membuka matanya, melihat ruang dan waktu 3000 dunia, lalu berkata perlahan. Bab 1914. Pada saat yang sama, orang-orang istana reinkarnasi yang diusir dari benua Feixian oleh Kaisar yang telah kembali ke istana reinkarnasi. Nenek Long, kita tidak bisa menyelesaikan tugas, tolong hukum. Pria parubaya yang memimpin itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan ketakutan. Orang-orang lain itu juga semuanya ketakutan. Mereka tahu kekuatan dan kemampuan Nenek Long, jika dimintai pertanggungjawaban, mereka akan berada dalam masalah besar. Tidak cukup berhasil, tetapi gagal lebih banyak. Wajah Nenek Long penuh amarah. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, hati mereka tenggelam, dan mereka merasa akan menghadapi bencana. Hanya saja Kaisar Yan memang karakter yang sulit di zaman kuno. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa menjadi lawannya. Jadi aku tidak bisa menyalahkan kalian semua. Petik 2. Nenek Long menatap tajam ke arah orang-orang di depannya, dan lalu berkata ringan. Pria parubaya dan yang lainnya merasa lega saat mendengar ini. Ya, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kejahatanmu. Setelah beberapa saat, setelah pusat perhatian berlalu, kamu dapat menyelinap ke benua Feixian dan menemukan cara untuk menangani anak itu. Nenek Long berpikir sejenak dan menjawab. Terima kasih, Nenek Long, atas kebaikanmu. Aku bersedia membawa seseorang kembali ke benua terbang untuk menangani anak itu. Pria parubaya itu segera menjawab. Setiap kali dia memikirkan Ye Yunfei, giginya gatal karena kebencian. Tidak, kamu tidak bisa masuk dan keluar dari benua Feixian terlalu sering. Jika tidak maka akan dengan mudah menarik perhatian perjanjian kuno dan membawa masalah besar ke istana reinkarnasi kita. Butuh beberapa saat, dan setelah pusat perhatian berlalu, Anda dapat memasuki benua Feixian lagi. Petik 2. Nenek Long segera menggelengkan kepalanya dan berkata. Semuanya sudah dipesan oleh Nenek Long. Petik 2. Pria parubaya itu tidak punya pilihan selain mengatakan. Nenek Long, pendeta tua ada di sini. Petik 2. Saat ini, seorang pelayan tiba-tiba datang dan berkata kepada Nenek Long. Apakah pendeta tua diundang? Untuk apa dia mencariku? Lalu aku akan pergi dan melihat-lihat. Petik 2. Nenek Long tertegun sejenak, lalu berbalik dan menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, Nenek Long masuk ke istana kuno yang berbentuk aneh. Ada altar tinggi di tengah istana. Duduk bersila di atas altar adalah seorang penyihir yang dipenuhi kerutan. Pendeta tua, apa yang kamu inginkan dariku? Nenek Long bertanya sebelum datang ke altar. Di antara 3000 dunia saat ini, tingkat energi dan hukum setiap dunia terus meningkat. Dengan kata lain, tampaknya 3000 dunia akan mengantarkan zaman yang makmur, dan makhluk di setiap dunia akan lebih mudah untuk dibudidayakan, dan ketinggian yang dapat mereka capai akan meningkat pesat. Termasuk dunia utama tempat kita berada. Saya memperkirakan bahwa penguasa istana akan segera dapat mencapai status buah pribumi. Selain itu, saya memiliki firasat bahwa selain Master Istana, lebih banyak Dewa Bumi akan lahir di dunia kita. Petik 2. Pendeta tua itu melirik Nenek Long, lalu berkata perlahan. Energi dan hukum masing-masing dari 3000 dunia terus meningkat, termasuk dunia tempat kita berada ini. Apa yang terjadi? Nenek Long merasa bahwa segalanya menjadi sedikit berbeda segera setelah mendengar kata-kata pendeta tua itu. Tentu saja merupakan hal yang baik bahwa Master Asgard dapat dengan cepat menerobos ke Earth Immortal. Tetapi perubahan mendadak di dunia 3000 ukuran, apakah itu baik atau buruk? Apa yang ditunjukkan oleh perubahan ini? Kata Nenek Long. Saya tidak tahu. Saya akan melaporkan situasi ini kepada leluhur. Jawab pendeta tua itu. Memang, kita harus memberitahu leluhur. Mari kita pergi menemui leluhur. Petik 2. Nenek Long berpikir sejenak, mengangguk dan berkata. Pada saat ini, Ye Yunfei telah kembali ke domain Tianxiong, berdiri di atas bekas lokasi Sekte Ziwei. Pertempuran sengit sebelumnya sekali lagi meninggalkan tempat ini dalam kondisi bobrok. Untungnya, kali ini semua kerusakan terjadi di atas tanah, dan pengaturan yang saya buat di bawah tanah tidak banyak rusak. Setelah
merasakannya beberapa saat, Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri, "Pondasi bawah tanah masih ada, mari kita pertahankan untuk saat ini, dan tunggu sampai faksi Ziwei secara resmi dibangun kembali di masa depan, lalu bentuk ulang topografi area ini. Selanjutnya, saatnya untuk pergi ke Tanah Suci Surgawi. Tanah Suci Surgawi telah menyita salah satu avatar guru, saya harus pergi dan menyelamatkan avatar guru." Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata pada dirinya sendiri, "Kaisar Yan mengatakan bahwa kekacauan besar akan mengantarkan dunia 3.000 orang. Saya tidak tahu apakah itu akan terkait dengan perang menghancurkan dunia. Apa kebenaran tentang apa yang disebut perang menghancurkan? Tanda tanya, dunia, saya kira saya akan memiliki kesempatan untuk menemukan kebenaran dalam hidup saya. Saya mengerti, tapi bagaimanapun juga, saya harus meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin. Saya masih memiliki tugas, yaitu mencari waktu untuk pergi ke Suzaku Realm untuk membawa kembali Niang dan Xiao Fei. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Niang dan Xiao Fei sekarang. Jika sesuatu terjadi pada ibu dan Xiao Fei, aku pasti akan memusnahkan klan Suzaku dan bahkan seluruh Suzaku Realm." Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri, "Aku tidak tahu di mana Taois Xuanlong sekarang. Kurasa dia sedang mencari tempat untuk bersembunyi dan menyembuhkan Cai Feng. Sebenarnya, dia ingin menyembuhkan Cai Feng, jadi datang padaku adalah pilihan terbaik." Petik 2. Ye Yunfei berpikir lagi Taois Xuanlong. Faktanya, ketika Ye Yunfei dan Kaisar Yan menyerang lembah Yin kuno, Taois Xuanlong telah meninggalkan wilayah Tianxiong dan bergegas ke daerah di mana lembah Yin kuno berada karena dia mengkhawatirkan Ye Yunfei. Setelah lembah Yin kuno diratakan, Taois Xuanlong berkelana ke lembah Yin kuno untuk mencari Ye Yunfei, tetapi gagal, dan sekarang dia bergegas kembali ke wilayah Tianxiong. Dia masih memiliki banyak harta di domain Tianxiong, dan dia perlu meningkatkan kekuatannya sendiri jika dia ingin kembali untuk mendapatkan harta itu untuk menyembuhkan Cai Feng. Anak itu pasti dibawa pergi oleh Kaisar Yan. Aku hanya tidak tahu mengapa Kaisar Yan membawanya pergi, apakah itu berkah atau kutukan baginya. Kuharap dia baik-baik saja, anak ini tidak buruk. Demi ngomong-ngomong, jika dia baik-baik saja, cepat atau lambat saya akan kembali ke wilayah Tianxiong, jadi sebaiknya saya kembali ke wilayah Tianxiong untuk mencari tempat bersembunyi, dan saya akan mencarinya ketika saya mendengar tentang dia. Taois Xuanlong duduk di pesawat ruang angkasa dan diam-diam kembali ke domain Tianxiong. Di bekas lokasi Sekte Ziwei, Ye Yunfei tiba-tiba menemukan bahwa pisau Nether Yin tampak berbeda, jadi dia segera memasuki menara hantu dan mengeluarkan pisau Nether Yin. Aku melihat pisau Nether Yin bergetar sedikit, mengeluarkan lingkaran rune hitam. Tuan, setelah menyerap energi yang cukup, pisau Nether Yin pulih ke kekuatan puncak sebelumnya. Putra monyet terbang Yin datang ke sisi Ye Yunfei dan berkata kepada Ye Yunfei, "Pisau Nether Yin telah terkubur di bawah tanah benua Hongmeng untuk waktu yang lama bersamaku. Kehilangan energi sangat serius. Setelah sampai ke tangan tuannya, tuan telah mengisinya kembali dengan energi. Sekarang Nether Pisau Yin akhirnya mendapatkan energi yang cukup, dan mulai pulih ke kondisi terkuat. Jelas sengsi, seberapa kuat kondisi terkuat pisau Nether Yin?" Ye Yunfei bertanya. Bab 1915. Tuan, pisau Nether Yin adalah senjata sihir khusus yang disempurnakan secara pribadi oleh Hades yang mengumpulkan semua jenis harta karun tipe Yin yang aneh di dunia bawah. Sulit untuk membandingkannya dengan senjata sihir lain di dunia. Hanya dapat dikatakan bahwa itu ada di tangan makhluk yang berbeda. Itu menunjukkan kekuatan yang berbeda. Jika itu ada di tangan Pluto, atau di tangan leluhur kita, itu bisa melawan Kaisar Surga. Faktanya, pisau Nether Yin plus Pluto tanda di dalam bilas sama dengan Anda, Tuan. Saya membuat klon, karena tanda Pluto dapat secara mandiri mengontrol pisau Nether Yin untuk bertarung, dan kekuatan tempur yang dapat ditampilkan sekarang setidaknya setara dengan master dari alam surga. Sang putra berpikir sejenak dan menjawab, "Meskipun kekuatan putra suci ini lemah, dia adalah putra suci dari klan monyet Yin terbang, dia telah mendengar banyak rahasia dari anggota tingkat tinggi klan atas pisau ini." Yah, begitulah, memang ada banyak senjata sihir khusus di dunia, dan sulit untuk mengklasifikasikannya ke dalam level. Bahkan ada beberapa senjata sihir yang bisa tumbuh dengan kekuatan tuannya, dari lemah menjadi kuat. Yunfei mengangguk. Ye Yunfei tidak peduli lagi dengan pisau Nether Yin, dan membiarkannya pulih dengan sendirinya.
Tuan paling kuat di tanah suci surgawi haruslah alam sempurna. Kekuatan tempur komprehensif saya saat ini kira-kira setara dengan tahap tengah alam gabungan. Taois Xuanlong tidak ada di sini. Saya ingin pergi ke tanah suci surgawi untuk menyelamatkan avatar guru. Kita harus meningkatkan kekuatan kita ke tingkat yang lebih tinggi. Baiklah, tingkatkan kekuatan kita. Ye Yunfei mengambil keputusan. Kemudian dengan kilasan sosoknya, dia melarikan diri ke bawah tanah bekas situs faksi Ziwei, ditemukan tempat terpencil, dan mengatur beberapa isolasi susunan, blokir persepsi dunia luar, lalu masuki menara hantu, dan mulai mundur dan berlatih. Ye Yunfei sangat tersentuh oleh pertempuran sebelumnya di lembah bayangan kuno. Meskipun, Ye Yunfei adalah kaisar surga di kehidupan sebelumnya, dan dia telah mengalami banyak pertempuran di level ini. Tapi untuk tubuh Ye Yunfei dalam kehidupan ini adalah pertama kalinya mengalami pertempuran tingkat tinggi, jadi itu sangat mengharukan. Dapat dikatakan bahwa pertempuran itu adalah pengalaman yang sangat langka bagi Ye Yunfei. Pertama-tama pilah panen di lembah bayangan kuno. Ye Yunfei mengeluarkan lusinan cincin luar angkasa. Cincin interspatial ini dipenuhi dengan semua jenis properti, yang semuanya diambil oleh Ye Yunfei dari lembah kuno. Setelah membunuh Yu Yinpo dan Dewa Heilang, kaisar yang tidak menginginkan apapun, dan menyerahkan semua properti di lembah bayangan kuno kepada Ye Yunfei. Jadi Ye Yunfei mendapat banyak. Hanya saja Ye Yunfei tidak meluangkan waktu untuk menghitung dengan hati-hati terakhir kali. Persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei memasuki cincin luar angkasa itu. Mendesis, Ye Yunfei dengan cepat menjadi bersemangat. Properti yang terkandung dalam cincin interspatial ini sangat mencengangkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Pertama-tama, ada kristal kekacauan yang tak terhitung jumlahnya. Pembagian sfar di dunia, di atas sfar roh adalah kristal hukum, di atas kristal hukum adalah kristal kacau, di atas kristal kacau adalah kristal asli, dan di atas kristal asli adalah kristal dewa. Di antara harta karun lembah Yin kuno, yang paling banyak adalah kristal kekacauan, yang ditumpuk satu demi satu, begitu menyilaukan sehingga Anda tidak dapat melihat ujungnya dalam sekejap. Karena ada terlalu banyak bidak, Ye Yunfei tidak menghitung berapa bidak yang ada. Dan selain kristal yang kacau, ada juga beberapa kristal asli, dan bahkan beberapa kristal ilahi. Ada sekitar 200 kristal ilahi. Haha, tidak buruk, sangat bagus. Lembah Yin kuno layak menjadi tempat terlarang yang bergengsi, dan koleksi harta karunnya sangat kaya. Sungguh mengejutkan bahwa ada begitu banyak kristal dewa. Anda tahu, setelah saya menjadi kaisar surga di kehidupan saya sebelumnya, saya tidak pernah menemukan begitu banyak kristal ilahi. Petik 2. Ye Yunfei melihat lebih dari 200 kristal ilahi yang bersinar dengan cahaya ilahi, dan tidak bisa menahan tawa. Yang kedua adalah pil, dan jumlahnya juga sangat besar. Pil Yingdan, Jidan, Nirvana, Jidan, Erdan, dan Bandi Ye Yunfei. Juga melihat dua ramuan kaisar. Namun, Ye Yunfei menemukan bahwa sebagian besar ramuan ini dalam koleksi Guyingu bias terhadap dingin. Mungkin karena seni bela diri dan seni bela diri yang dipraktikkan oleh makhluk di Guyingu semuanya adalah atribut Yin, jadi eliksir dalam koleksi sebagian besar adalah atribut Yin dan dingin. Setelah menghitung eliksir, Ye Yunfei mulai menghitung eliksir lagi. Jumlah eliksir juga sangat banyak. Ada eliksir dari semua tingkatan, hanya namun, sebagian besar obat mujarab yang dikumpulkan oleh lembah Yin kuno juga bias terhadap atribut Yin. Kemudian Ye Yunfei mulai menghitung senjata ajaib. Jumlah senjata ajaib yang dikumpulkan oleh lembah Yin kuno juga luar biasa, ada lebih dari 10 buah senjata sihir setengah kaisar saja. Ada hampir puluhan ribu senjata sihir lainnya dari level tersebut. Selain itu, Ye Yunfei juga memenangkan 2 pedang panjang tingkat kaisar dari Yu Yinpo. Selain obat-obatan, obat mujarab dan senjata sihir, ada sejumlah besar jenis harta alam lainnya, beberapa di antaranya bahkan tidak tersedia di luar, dan nilainya tidak terukur. Namun, sebagian besar dari harta alam ini cenderung tipe Yin. Ye Yunfei, banyak dari ini harta karun yang dikumpulkan oleh lembah Yin kuno sangat berguna bagiku. Karena yang dibutuhkan kultivasi hantu kita adalah senjata ajaib tipe Yin ini. Petik 2. Huang Chang berkata kepada Ye Yunfei tiba-tiba, "Baiklah, Tuan Huang, ambil saja apapun yang Anda suka." Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Huang Chang muncul di sebelah Ye Yunfei dan mulai memilih harta yang berguna. Setelah beberapa saat,
Huang Chang memilih sejumlah besar harta. Harta ini terlalu berharga bagiku. Ketika saya memperbaiki semua harta ini setelah mencair dan menyerap, pasti akan ada lompatan kualitatif dalam kekuatan. Petik 2. Huang Chang tertawa. Kemudian Huang Chang mengambil harta itu untuk mundur dan berlatih. Pilih semua harta yang kamu butuhkan. Petik 2. Ye Yunfei memanggil Hu Miao, ulat naga tanduk emas, iblis es, dan lelaki tua di Xingyi, dan meminta mereka untuk memilih harta yang cocok. Sebagian besar harta ini adalah tipe Yin, dan aku, milik klan cahaya, jadi itu tidak berhasil untuk saya. Saya hanya perlu beberapa kristal kekacauan untuk berlatih. Petik 2. Orang tua di Xingyi berkata kepada Ye Yunfei setelah membuat pilihan. Ambillah, Anda dapat mengambil beberapa Origin Crystal dan Divine Crystal. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Energi yang terkandung dalam kristal para dewa terlalu besar, dan 7 atau 8 di antaranya cukup untukku. Untuk kekuatanku saat ini, Chaos Crystal adalah yang paling cocok untukku. Petik 2. Kata lelaki tua di Xingyi. Jadi dia mengambil sejumlah besar kristal kekacauan, sebagian kecil dari kristal asal, dan 7 kristal ilahi, lalu pergi mundur untuk berlatih. Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk. Emas dan setan es adalah semua monster khusus yang langka, banyak dari harta yang dikumpulkan oleh lembah Yin kuno ini cocok untuk mereka. Jadi Hu Miao dan ketiganya memilih sejumlah besar harta, dan kemudian pergi mundur untuk berlatih dengan penuh minat. Biarkan aku meningkatkan alam terlebih dahulu. Ye Yunfei menemukan tempat yang sunyi di Menara Hantu, dan mulai mundur dan menyerang alam. Bersambung.